Dan memang untuk kedepannya spirit ini menjadi ya modal kita ke depan, bahwa kita harus merebut kembali kejayaan Partai Demokrat. Dulu kan kita menang di 4 pilkada, gitu kan. Nah, kedepannya mudah-mudahan ini bisa setengah pilkada juga kita bisa menangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Sore ini kita mengundang tokoh politisi muda dari Partai Demokrat Provinsi Banten. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast, Kang Ajwar Anas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Saprol. Siap buat Bagus Podcast. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Lama sekali. Siap, Pak Saprol. Makin gemukan, Bang. Biasa berarti ini. Apa namanya? Cocok sejahtera. Ya? Sejahtera. Beliau ini Karim Saprol. Dulunya mantan aktivis mahasiswa. Namanya sangat besar sekali. Amin. Dan beliau mengejutkan di panggung politik karena ada tokoh muda jadi ketua Bapilu di partai besar, Partai Demokrat. Partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun di 2004 sampai 2014. Ya, benar. Nih Kang Ajwar, menarik dapat informasi kami di Bagus News bahwa Ketua Bapilu Partai Demokrat menatap 2024 maju sebagai calon wakil rakyat. Di dapil mana, Bang? Saya dapil 2 Kabupaten Serang. Kebetulan dapilnya itu Keragilan, Kopo, Jawilan, Kibin, Cikande. Asik. Kenapa milih Kabupaten Serang ini? Ya memang ini tugas berat. Apa namanya? Dapil sana ini kan dapil saya tinggal. Satu. Dan kedua memang saya melihat bahwa memang fenomena di Kabupaten Serang ini ya sangat besarnya ada di wilayah Serang Timur. Yaitu banyaknya faktor-faktor yang yang menunjang Kabupaten Serang ini yang begitu besar lah. Kan di sana kawasan industri. Dan masyarakatnya juga luar biasa heterogen dan pemilihan di sana paling besar. Wajar sih. Di Pilgub Banten saja Kabupaten Serang menjadi penentu ya. Ya, penentu. Kang Ajwar, tapi menarik baca profil Ketua Bapilu Partai Demokrat Provinsi Banten ini. 2019 justru tidak nyalek dan akhirnya memantapkan diri untuk 2024. Apa yang sudah dipersiapkan selama 5 tahun ke belakang ini? Sebenarnya begini, kalau 2019 itu kan kita melihat bahwa saya baru menjabat sebagai Ketua Bapilu pertama kali, dan itu amanah yang diberikan oleh Ibu Ketua saya, Ibu Iti Oktavia Jayabaya, dan Sekretaris DPD Pak Eko Susilo. Jadi saya harus membuktikan bahwa bagaimana kita bisa survive lah. Partai Demokrat dipimpin oleh teman-teman dan saya sebagai Bapilu, dan akhirnya alhamdulillah kita mencapai ya target lah yang sesuai yang diinginkan oleh partai dan Ibu Ketua kita seperti itu. Artinya ini perintah partai atau memang niatan dari awal? Memang satu sisi memang ada dorongan yang mana emang harus kita naikkan kursi Partai Demokrat di dapil Kabupaten Serang. Karena memang peluangnya besar. Demokrat ini pernah mencapai kursi yang cukup besar di Kabupaten Serang, dan kita akan buktikan lagi nanti di 2024. Nah, dengan masuknya saya mudah-mudahan ada penambahan kursi seperti itu. Mantap. Ini menarik. Mantan aktivis mahasiswa gabung ke Partai Demokrat justru di saat Demokrat jadi partai oposisi ya? Ya, siap. Bukan di saat berkuasa. Ini jiwa aktivisnya muncul. Lalu kalau bicara soal persaingan di pencalegan 2024, kami percaya bahwa semua dapil adalah dapil neraka.
Lalu bagaimana Bang Ajwar menilai bahwa ini 2024 saatnya gua nih duduk menjadi wakil rakyat bisa menyampaikan aspirasi langsung. Ya memang dapil 2 ini menjadi dapil yang dibilang orang dapil yang neraka kuat di situ. Tapi memang saya sih bicara bicara politik kan semua serba kemungkinannya ada. Dan para politisi yang ada hari ini kan kita bisa ukur kekuatannya seperti apa, analisanya seperti apa, dan memang saya melihat bahwa peluang besar untuk Demokrat nambah kursi itu sangat besar karena memang kan para politisi juga belum tentu ada yang ini melakukan pembinaan. Nah kan sangat sedikit politisi yang melakukan pembinaan terhadap konstituennya, banyak bermain taktis. Nah makanya kalau saya memang ya kan Bung Saprol tahu sendiri kalau saya berteman kan yang ngebina gitu kan, ngebina kuat. Nah, jadi itu modal dasar saya ya untuk berpolitik. Jadi udah nanam investasi sosial dulu ya. Iya benar. Asik. Ini keren ya kalau mantan aktivis mahasiswa selalu punya strategi yang berbeda. Tapi pertaruhannya kan Kang Ajwar agak berat juga sebagai ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu di Partai Demokrat. Ketika maju sebagai caleg, pertaruhannya harus menang karena kalau misalnya gagal, jabatannya bisa terancam tuh Bang. Terbebani nggak itu? Ya kan seperti ini. Jadi kan nyalek ini kan ada proses membesarkan dan menambah suara partai. Iya. Secara personality kita punya potensi masing-masing. Termasuk saya punya pergaulan, komunikasi terhadap masyarakat. Dan peluang ini memang harus kita dorong menjadi kekuatan dan suara dan kursi. Sehingga yang saya dorong itu penambahan kursi, bukan misalnya saya menyingkirkan teman saya satu partai, bukan. Makanya bagaimana ini penambahan kursi harus kita dorong. Kalaupun kata Kang Saprol, Kang Anas harus menang. Nah, kita kan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah bagian dari langkah-langkah mencapai takdir kan. Jadi takdir itu ya kita jemput lah. Takdir itu bersandar dan berpihaknya kepada kita seperti itu. Kalau mantan aktivis jalan sudah bahas takdir ini sudah sangat yakin sekali motivasinya. Tapi Bang Ajwar sebagai sahabat tentu kami mendoakan. Karena nggak bisa kita bayangkan Sobat Bagus, ketua Bapilu dia tidak terpilih di pemilu itu pasti bebannya akan luar biasa. Lalu berbicara soal keseluruhan, Partai Demokrat di DPRD Banten masih masuk di 5 besar karena bisa menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Banten. Lalu kondisi di Kabupaten Serang hasil pemilu 2019? Jadi memang hasil capaian pemilu di 2019 Demokrat juga mendapat pimpinan dewan ya. Jadi memang kita masuk di kategori pencapaian 5 besar sampai 1 sampai 5 besar lah. Dan ini menjadi modal kita Kang Saprol untuk terus berikhtiar, terus bergerak untuk memenangkan pemilu di 2024 di Kabupaten Serang. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Karena memang tren Demokrat kan sekarang lagi naik. Nah, ini menjadi peluang gitu. Bahkan memang optimisme para caleg-caleg yang daftar di kita, nah ini luar biasa berbeda di 2019. Nah ini kan luar biasa yang daftar ke kita. Loncat partai itu dari partai lain ke Demokrat ini banyak. Berarti Ketua Bapilu harus mencoret karena kelebihan peminat ya? Ya sebenarnya ya memang begitulah. Adanya kita juga harus benar-benar menyeleksi. Nah itu yang kita kemarin luar biasa ini. Kita mulai agak serius ke tupoksinya Ketua Bapilu. Ini wartawan nih kami ini selalu dapat informasi
kalau mau pencalegan begini, para kader partai rebutan nomor urut. Siap. Gimana itu Ketua Bapilu dalam mengakomodir semua kader pengen di nomor urut 1 misalnya? Ya memang begini, Kang Saprol. Kan nomor urut 1 ini ya suatu pemberian nomor yang terhadap kader-kader yang loyal ke partai. Oke, prinsipnya itu ya? Ya, loyal dalam banyak hal lah dia, gitu kan. Itu juga menjadi prioritas kita, bagaimana pemberian nomor urut. Nah, itu juga kita lakukan. Kan ada screening penilaian terhadap para caleg yang kita lakukan, sehingga memang pemberian nomor urut itu bukan cuma asal ansibah dari Ketua Bapilu, dari ini tidak, tapi ya ada penilaian khusus dari pimpinan, dan bersama Bapilu untuk pemberian nomor urut. Begitu juga turut sertanya DPP. Berarti sekarang DCS sudah selesai ya? Sudah. Tinggal DPT berarti? Tinggal DCT. Tinggal DCT. Artinya lagi sibuk-sibuknya nih Bapilu nih? Ya sampai hari ini kita ya begitulah. Karena aturan sekarang ini boleh sampai 14 September nanti pergantian. Kalau dulu kan nggak boleh. Sekarang masih diperbolehkan mengganti susunan calegnya. Bongkar pasang masih bisa. Nah, kita mau bongkar dapurnya Partai Demokrat nih. Kalau menghadapi pemilu 2024 itu kos politiknya untuk para caleg itu dibebankan ke masing-masing atau ada strategi khusus di Partai Demokrat itu? Ya, kalau bicara menaikkan elektabilitas partai ya memang biaya dari partai. Tapi kalau personalitinya ya dari personalitinya caleg tersebut. Kita misalnya Kang Saprol nyalek. Ya, kan kepentingan buat Kang Saprol juga. Kalau partai yang nggak biayai dari mana duitnya, seperti itu kan. Kalau untuk menghasilkan suara partai, mengajak masyarakat kan tetap itu menjadi wewenang partai mengajak dan merekrut masyarakat konstituen mencoblos partainya. Seperti itu. Ini menarik kalau bicara Demokrat. Dulu Gubernur Bantennya pernah dari Partai Demokrat. Catatan kita masih ada 2 daerah yang kepala daerahnya juga kader partai ya. Apakah targetnya di 2 daerah itu Demokrat ingin merebut kursi ketua dewan? Di mana? Di Lebak berarti dan di kota Tangerang ya? Ya, jadi memang begini Kang Saprol, kita kan punya target. Jadi memang setiap ketua DPC itu ada target plan ketika dia menjadi ketua DPC. Jadi bukan cuma 2 kota. Kalau kita berharap ya minimal setengah kota ini kita bisa dapat. Karena memang tidak menutup kemungkinan. Kita kan di Kabupaten Tangerang cukup bagus. Cukup bagus. Di Lebak, di Pandeglang. Nah, kita ini cukup berpotensi. Nah, di Kabupaten Serang juga kita cukup ya dibilang bisa bersaing lah dibandingkan. Karena ada 5 dan sekitar 5 kabupaten kota yang menurut saya kita berpotensi untuk jadi ketuanya. Jadi pemenang kursi terbanyak. Bisa, karena komposisi caleg kita kuat-kuat sekarang ini. Bagus-bagus. Dan semua full ya? Pendaftaran calegnya full. Tapi ini menarik kalau kita kaji soal Partai Demokrat, Bang Ajwar. Karena memang partai ini pernah berkuasa 10 tahun, kemudian menjadi oposisi. Kajian Bapilu Demokrat, apakah posisi di pusatnya sebagai partai oposisi berdampak positif atau negatif untuk pemilu di Banten? Ya, kan orang yang menginginkan perubahan itu pasti ada. Dampak ya jelas ada, makanya peningkatan ekor jas politik dari gerakan dan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh DPP terhadap pemerintah sebagai partai oposisi ini menjadi langkah tepat terhadap
kebijakan-kebijakan partai yang berimbas kepada ya keberpihakan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang merasakan kondisi pemerintah kondisi masyarakat hari ini ya cukup memprihatinkan, ekonomi sulit kan, apa-apa sekarang serba mahal. Jadi ini menjadi ya dibilang peluang ke depannya agar masyarakat yang ya menginginkan perubahan itu ya tepat kepada Partai Demokrat. Nah, kita 10 tahun menjadi oposisi. Di 2 pertanyaan terakhir Bang Ajor Anas. Kan ini setelah pemilu ada pilkada. Ya, benar. Artinya target Partai Demokrat kan tentu menjadi pemenang pemilu di Banten agar jalannya untuk pilkada lebih mudah. Apakah pembahasan untuk pilkada, pilgub, pilwalkot, pilbub itu sudah ada pembahasan mulai tahun ini, Bang? Ya, pembahasan itu sudah ada. Cuma kan kita melihat bahwa kita harus konsentrasi kepada pemilu dulu. Kan menyiapkan kendaraannya dulu untuk melaju ke pilkada. Makanya kita menargetkan kepada para DPC di setiap kabupaten kota agar capaian dan perolehan kursi untuk di pemilu ini ya dimaksimalkan untuk mendapat tiket untuk ke pilkada. Seperti itu. Siap. Kita ke pertanyaan pamungkas. Tahun ini udah luar biasa. Partai Demokrat di Provinsi Banten sudah pindah ke gedung baru ya? Ya, benar. Apakah spiritnya itu memang untuk menyemangati kader di Banten untuk ayo kita menangkan pemilu 2024 atau memang gedung baru ini emang sudah lama direncanakan? Ya, pertama memang gedung baru ini ya dibilang sudah direncanakan lama oleh ketua kita dan sekretaris DPD terhadap Partai Demokrat Banten, yang mana sejarah berdirinya selama 21 tahun Partai Demokrat berdiri, baru kali ini ada kantor Demokrat permanen. Nah, ini prestasi yang luar biasa untuk kader-kader Partai Demokrat di Banten. Dan memang untuk kedepannya spirit ini menjadi ya modal kita ke depan, bahwa kita harus merebut kembali kejayaan Partai Demokrat. Dulu kan kita menang di 4 pilkada, gitu kan. Nah, kedepannya mudah-mudahan ini bisa setengah pilkada juga kita bisa menangkan kembali. Gitu. Siap, ini keren. Kenapa saya pertanyaan soal gedung baru? Karena ketika Demokrat jadi oposisi, justru Demokrat Banten punya gedung permanen. Iya, keren ya. Keren. Jangan-jangan Bang Ajor Anas nyalek karena sudah percaya diri Demokrat sudah punya gedung permanen. Masih banyak yang ingin kita tanyakan sebenarnya, tapi karena durasi kita juga terbatas. Hatur nuhun Bang Ajor. Siap. Terima kasih kepada Kang Saprul. Musim kampanye kita bisa undang lagi. Siap. Terima kasih masyarakat Banten, Kabupaten Serang. Terima kasih banyak telah mensupport. Nah, bagus podcast. Siap. Menarik. Nanti setelah masuk masa kampanye kita akan undang para ketua Bapilu untuk debat. Jadi tidak hanya 1 orang. Kita akan undang lagi para politisi muda yang menginspirasi Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.